semua, balik sama aku Alika dan Sela. halo, Happy New Year semua. Yeay. Setelah kemarin kalian menonton video kita tahun baru, Betul. sekarang ini adalah makanan pertama yang kita makan di tahun baru. Iya. Nggak sih sebenarnya ya. Review makanan Makanan pertama pertama di tahun 2025. Apa nih resolusi kalian? Kamu apa Resolusi aku semoga 2025 nggak ada yang sedih-sedihnya, walaupun Amin. pasti ada ya. Ujiannya nggak berat. Amin. Semoga semuanya lancar. Amin. Semoga kita sehat. Amin. Kalau Binda apa? Semoga sehat selalu, kaya raya, bahagia. Amin. Semoga tidak menjadi orang yang kikir dan pelit. Amin. Semoga yang nonton video ini dan yang subscribe video ini bahagia, sehat selalu. Amin. Rezekinya dilancarkan Amin, oleh ya Allah yang Allah. Maha Esa. Amin. Semoga LLK makin sukses. Amin. Semoga bisa beli mobil di tahun ini, ya Allah. Amin ya Allah, amin. Oke, pemirsa, jadi ya, kenapa kita bisa membuat video ini, Sil? Kenapa coba? Oh, kirain kamu udah tahu. Belum. Oh. Tahu. Kenapa kepikiran makan ini nih? Jadi kita hari ini memesan CFC California Fried Chicken. Oh, itu Kenapa? kepanjangan itu. Iya. Oh, Emang baru kamu tahu. baru tahu ya? Iya, baru tahu. Aku juga ngasal, seingat aku sih gitu ya. Nah, kenapa kita beli ini? Dan harus yang rasa samyang. Kenapa? Yang pertama adalah karena katanya Bernadia dia suka banget makanan ini, Sel. Ini dia cuplikannya. Ini dia. Iya, aku juga pengen ngomong gitu. Cuma CFC yang samyang enak banget. Ternyata Bernadia suka, sama banget nih Bernadia sama kita. Suka samyangnya. Suka samyang. Tapi kalau makan doang tuh kayak bem Kurang banget. gitu ya. Ya apalagi kayak masa tahun baru makan doang. Nah, Terus juga kita nggak mau review banget ya. kita kan bukan viewers, review. Nah, Bukan food blogger. betul. Jadi kita mau makan, mau cobain aja nih makanan kesukaan Bernadia, sama kita mau bacain perhatian netizen Tentang first date dia yang red flag atau kocak, Kocak, gitu. gitu. Kita udah taruh di IG aku, buat yang belum follow IG aku, ini adalah ini. Oke, itu udah ada IG aku. terus udah ada berapa Bin kata yang reply? Udah ada 239. Baru berapa jam? 1 jaman. 1 jaman. Kayaknya semua orang pasti pernah merasakan First date yang kocak atau ketemu cowok yang red flag. Bener. Atau kebalikannya, cewek red flag ya. Nah, tapi kita coba dulu deh. Ini sebenarnya aku kesel banget ya sama CFC kalau nonton video ini aku marah. karena aku tuh beli yang paket. Karena katanya kalau beli paket ini dapat minuman. Di sini juga tulisannya ada minumannya, teh pucuk karung 2. Tapi Tapi nggak ada pas udah nyampe. Orang kan jadinya nggak beli minum gara-gara di situ tulisannya ada teh pucuk. Untung kita punya teh kotak. Kayak endorse ya. Jadi di sini ada 3 ayam bakar samyang. Benar nggak yang gini? Ayam bakar, Sen. Iya, ayam bakar Benar samyang. yang ini. Kita buka ya, guys. Kita buka, guys. Kaget, gua kira nasi, gua udah pengen marah lagi. Enggak. Maaf ya, aku emang lagi emosian nih. Ini ayam bakar samyangnya. Coba kita buka ya. Buka ya, coba. Gila, fried chicken tapi dibakar. Emang bisa? Wow, pakai, Nih, guys. benar gak Bernadia kalau nonton video? Oh, dibakar, iya di torch gitu kayaknya ya. Ih, kayaknya enak ya. Aku juga suka banget bumbu samyang, guys. Apapun makanannya pakai saus samyang. Bener. Kalau Sela apapun makanannya, kalau aku apapun bumbu makanannya aku masukin samyang biar pedes. Terus, Bina beli apa juga nih? Paket samyang rice ball. Jadi isinya Nah, ada. ini nggak dibakar nih, Sel. Nah, jadi di sini isinya ada scramble egg, bawahnya pasti nasi karena namanya rice ball. Habis itu ada samyangnya dipotong-potong. Iya. Ini harganya 75.000 dapat 2. Satunya berapa tuh? Nah, pokoknya dapat 2 sama harusnya dapat minuman 2, tapi minumannya nggak ada. Kesel banget ya, aku lagi kesel banget, guys. Oke, Di 2025 ini yang bikin aku kesel adalah CFC. sekalian nih aku mau nanya, siapa yang baru tahun sekarang baru Awal tahun ya, baru tanggal 3, siapa yang udah batuk dan pilek? Saya. Oke deh pemirsa, kita coba makanannya dulu baru kita bacain chat orang-orang. Kita coba yang rice ball dulu kali. Iya, kita coba yang rice ball. Kita kebetulan nih guys, kita kerjaan kita lagi alhamdulillah lagi nggak banyak, jadi kita bisa syuting mulu nih. Iya. Tungguin ya video kita. Video-video kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak. Enak.
Bagus tuh Bernadette, seleranya pedes. Perasaan kayaknya dia nggak suka pedes banget dah. Gacor nanti level 1. Tapi mungkin sama yang dia kuat ya. Mungkin dia nasinya lebih banyak. Wih, enak loh, sumpah enak. Tapi kayak bumbunya menurut aku meresap sampai dalam gitu loh. Ya terus bumbunya nggak pelit gitu, banyak banget. Kita bacain dulu ya. Itu dari netizen, dari wanita berinisial N. Kata dia, first date aku, kenalan di Instagram, chattingan hampir 2 minggu, terus ngajak ketemu. Pas ketemuan pertama makan di kafe, ternyata teman kita banyak yang sama, yang sama-sama kenal, dan kita cerita random. Obrolan kita banyak yang nyambung juga. Abis itu dia ngajak main ke time zone di mall, di mall dibuat nih si kakak cerita. Abis itu dia ngajak main time zone di mall, dibuat aku nyaman. Dia buat aku nyaman. Jadi nggak canggung. Abis itu langsung antar aku pulang, ternyata keluarga aku mau makan-makan di kafe. Jadi orang tua aku ngajak dia dan dia juga mau. Anjay. First date loh. First date lo, gila lo ya. Terus. Makan-makan sama keluarga aku, dia langsung akrab sama adik-adik sepupu aku. Dan dia juga lumayan langsung berbaur sama keluarga aku. Ini sih baru nyampe sini udah green flag ya. Green flag ini. Maksudnya dia nggak takut ketemu berani. bapaknya. Nggak cemen lah. Cemen. Setelah pulang, kita chatan mulai intens dikarenakan keluarga aku bilang kayaknya dia orang baik. Jadi aku mulai berani buat buka hati buat dia. Salah tuh ya saya bacanya. Tiap hari kita teleponan, chat intens, sering video call. Tiba-tiba apa tuh? Setelah 2 minggu kita deket di Instagram, dia post sama cewek alias itu pacarnya dia. Dan ternyata aku selingkuhan selama ini. Wah, tanpa butuh penjelasan langsung aku blok semua sosmed dan WhatsApp. Emang kadang cowok gitu tahu. Ini baru tapi kacau loh. Tapi banyak cowok yang kayak gitu. Dia kayak first date tuh ngasih kesan yang baik gitu ya buat orang. Tapi ternyata dia punya cewek. Kata gua nih ya, Kak. Dia mah sebenarnya mungkin bisa aja bukan selingkuhan. Tapi pas itu dia lagi break sama pacarnya. Bisa jadi. Ini definisi red flag sih. Maksudnya kenapa sih lu nggak jujur, atau enggak kenapa lu lagi break, atau misalnya cewek pacar asli lu lagi ngeselin, kenapa lu harus mencari orang lain? Betul. Apalagi sampai 2 minggu itu kan buat PDKT mah lumayan. Rapli aja 2 minggu langsung jadian. Kata dia 2 minggu aja bisa langsung jadian. Jadi menurut aku kayak jahat sih. Ini red flag, definisi red flag. Tapi lu pernah ngerasain nggak jadi si cewek ini? Gua pernah sih. Iya, aku pernah ngerasain guys. Iya di situ emang hubungan dia sama cewek itu emang lagi kayak chaos. Dia bilang sih ya pokoknya, tapi pas dia lagi jalan sama aku kan nggak tahu ya dia punya pacar apa enggak. Aku nggak tahu dia punya pacar. Terus setelah dia confess gitu ya ke aku, tiba-tiba dia bilang sebenarnya gue waktu itu punya pacar gitu. Lah gue makin apa? Sumpah, gue makin kesel ya kayak, maksud gue kayak di situ tuh gue tuh cerita ke dia kalau kayak gue habis diselingkuhin lah bla 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 bla. Tapi di situ malah dia jadiin gue selingkuhan. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Kayak anjir lu ya. Gitu. Tapi lu udah demen sama dia? Gue gak demen sama dia, makanya pas dia confess gue gak terima. Oh, maksudnya kayak Gila lu sok ganteng nih. Iya, kata gue harusnya kalau lu emang gak mau sama cewek lu, ya lu ya lu putusin dulu baru lu cari orang lain. Kenapa harus kayak gitu caranya? Aku yakin ini para penonton pasti pernah mendengar cerita sepertinya atau merasakan, karena sebenarnya ini banyak nih yang kayak begini pasti. Banyak, kenapa cowok begitu kegantengan? Iya, sebenarnya mungkin apa ya, cowok, karena katanya kan cowok nggak pernah puas. Lu lihat aja orang-orang tuh pada cakep-cakep diselingkuhin. Kalau versi aku pernah deket sama orang terus dia bilang kayak gue sebelum mau pacaran dulu gitu. Terus kata dia ya udah kita jalanin aja, dia bilang begitu kan guys. Terus aku kayak ya jalanin tapi nggak mungkin nggak sih nggak baper, paham nggak lu? Jalan-jalan, maksudnya kita tuh quality time berdua. Quality time, pokoknya kayak gue udah deket banget lah. Maksudnya kita udah kayak orang pacaran, terus dia bilang kayak gue belum bisa pacaran, gue belum mau pacaran. Ya udah dong, pasti lu kalau gitu kayak ya udah jalanin aja dulu. Tapi tiba-tiba dia menghilang, yang chatnya tuh jadi jarang. Terus tiba-tiba dia punya pacar, beneran pacaran.
Berarti Terus- dia menjadikan lu apa? Mainan saja. Terus dia pacarannya parah lu. Maksudnya? Dia living together. Astagfirullahaladzim. Mungkin Allah udah memperlihatkan ya kalau lelaki itu sebenarnya nggak benar. Jadi kayak ya aku sih Lu jadi dijauhkan. dijauhkan sama Allah. Makasih ya Allah, padahal pacaran aja udah dosa. Astagfirullahaladzim, makasih ya Allah. Oke guys, Oke, kita lanjut cerita lagi ya. Tapi ini makanan enak loh. Ini menurut kita recommended ya. Tapi mendingan kalian datang aja langsung, jangan lewat restoran online kayak kita nih. ya tuh lagi kita aja yang ini. Bisa aja kita share. Tuh makanannya enak, cuman kurang dia nggak ada ngasih minum. Mungkin banyak lagi fokus ngetik ini. Dia lagi Dan cerita dilihat. juga. Ini sebenarnya kakak ini ngechat panjang banget ya guys ya. Wah ini lakinya aneh banget nih. Setiap bubble chat dia ada kegongan. Bin, cerita first date gue ketemu cowok. Buajingan. Jadi pada waktu 2021 gue kan ikutan binjas gitu ya. Binjas apa? Bina jasa. Jadi dijelasin. Jadi semacam bimbingan jasmani gitu. Yang ikutan gak cewek doang, ada cowok juga pasti. Kenalan lah sama nih satu cowok, kita sebut aja namanya si Ujang. Si Ujang ini freak mampus anjrit. Dia ngechat gue bilang namanya Bastian, taunya nama aslinya Ujang. Mana dia minta bantuan ke teman-temannya buat mastiin itu nomor gue apa bukan. Kan kocak ya nih orang. Bodohnya gue tuh nekat first date sama nih cowok. Dijemput sih iya, tapi anjrit itu sepanjang ngedate apaan coba, dia langsung ngerebut HP gue. Terus dia ngecek semua WhatsApp, IG, Twitter, pokoknya semua sosmed plus galeri gue diubek-ubek. Gak sopan banget gak sih. sopan, ini jelek ini si Ujang ya. Gue udah kesel ngamuk, tapi tetap aja tuh orang ngecek semuanya. Terus tanpa seizin gue dia nge-pub diri dia sendiri, terus kirim ke SW dengan caption ayangku emot kiss. Ih, Gelit. dikirim ke semua kontak. Lu bayangin aja tuh, ibu, saudara, teman-teman plus guru-guru ngeliat anjrit. Story, Ini ngetik ini gue lanjutin sini. Oh. Terus? Habis itu checklist 2 gua tuh mati dan dia aktifin anjrit. Kenaun sih, gue ngamuk-ngamuk lah. Terus abis dia ubek-ubek ininya handphonenya, terus dia nyalain si centang birunya, tiba-tiba si Ujang ini ngeliatin bibir si mbak ini nih. Terus kata dia bilang gini, Bibir kamu bagus, udah pernah kiss ya? Gak apa-apa, jujur aja. Teman-teman aku juga bentukan bibir kayak kamu udah pada nah Apaan sih? udah pokoknya ceritanya begitu. Nah gara-gara si Ujang ini, si mbak ini trauma deket sama cowok sampai 2023. Ini padahal kisahnya 2021. Berarti 2 tahun tuh. Tapi gue juga takut sih kalau gitu. Maksudnya kayak, sumpah ini mah udah bukan red flag atau Iya. kocak. Ini mah udah serem guys. Serem. Gila dibacain. Nih, Dibuka HP lu. iya bayangin kayak, nama lu siapa? Ujang. Kan gue Oh, Ujangnya. Nama lu Sela. Nama gue Ratih. Nama gue Ujang. Terus Boleh habis itu nggak gue punya lagi gini kan, nama gue Ujang. Langsung gini. Terus lihat. Tapi Itu aneh banget. Tapi maksud gue buat apa ya dia kayak Buat gitu apa? ya? Iya, nggak ngerti juga apa yang dia cari, apa yang dia mau. Iya, terus pakai upload SW itu menurut aku ya, gue kalau jadi mbaknya ya, dari dia kayak gitu gue langsung cabut lu. Iya. Maksudnya? Gue marah banget sih. Gue udah nggak mau lanjutin jalan, gue balik aja sendiri walaupun itu jauh. Ya udah, gue langsung balik aja. Gue cabut, sorry ya bro. Terus udah kayak gitu, abis kayak gitu dia Bilang bibir lu bagus. Sumpah gue takut sih, gue bisa nangis. Maksudnya gue kayak serem banget anjir. Oh, gue pernah first date. Sebenarnya ini aku nggak tahu ya ini red flag apa enggak atau kocak apa enggak, tapi aku kayak gitu. Soalnya waktu itu gue ketemu laki lah. Aku ketemulah sama cowok ini waktu itu pas abis covid kayaknya deh. Jadi aku sebenarnya kayak udah kenal lumayan lama, terus tiba-tiba aku baru tahu kalau rumah dia tuh dekatan sama rumah aku gitu kan. Terus kita kayak kita ini yuk main yuk. Waktu itu gue ke GBK. Pokoknya di GBK waktu itu tuh lagi ada event. Iya ada event gitu. Event pokoknya kalian kalau habis covid terus ada event di GBK pasti kalian tahu itu apa. Udahlah, gue nih ke event itu kan. Habis itu kita selesai main, kita makan di food court. Terus gue baru tahu kalau dia tuh ternyata ketemu gue diantarin sama bapaknya. Hah? Enggak maksudnya. Jadi lu ketemu orang tuanya juga? Hah? Enggak.
Enggak, maksudnya dia tuh OTW-nya Dianterin. jadi selama ini dia tuh kemana-mana dianterin orang tuanya. Oh, masih diantarin. Gara-gara dia nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil. Kenapa nggak pesan Gojek atau apapun itu? Iya, bayangin maksudnya lu mau ketemu cewek sih, lu dianterin Iya. sama bapak lu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa sih. Tapi kayak kata aku, ih masa udah tua, maksudnya udah lumayan gede gitu ya, udah dewasa. Masih diantarin. Iya itu zaman gue SMA malahan. Terus Terus dia tuh red flag. nggak kocak. nggak kocak, tapi menurut gue kayak, ih, gue baru pertama Nemu. kali first date sama orang terus dianterin terus dia pulangnya juga. Aku bilang gimana ya sama mama aku ini, bilangnya jemputnya di mana ya? Padahal dia tuh orang Jakarta loh. Tapi orang tuanya tahu dia nganterin anaknya ketemu cewek. Iya katanya. Tapi lucu Emang tahu aku nggak- malah. Emang lucu ya? Menurut gue itu kayak lucu gitu orang tuanya. Iya, tapi gue maksudnya bukan negatif ini ya, tapi Don't kayak judge, don't judge. we listen, we don't judge. Gitu sebenarnya bukan hal yang Negatif. tapi kayak kocak anjir. Iya kocak Lu udah sih. segede ini lu mau pacaran dan lu masih diantarin sama orang tua lu mulu Iya, gitu. tapi kocak. Tapi gue malah ngeliatnya sweet aja gitu keluarganya. Iya sih. Nganterin Mungkin anaknya. keluarga gua nggak segitunya. Cuek ya. Cuek ya. Oke lah lanjut ya. Ini dari inisial A, soalnya dia nggak mau disebutin namanya. Disensor ya akun aku. Jadi cerita first date ini sebenarnya nggak kocak or red flag banget gitu, enggak. Cuman menurut aku agak aneh aja. Aku first date rapi banget. Aku ini cewek ya. Jadi aku dan doi janjian buat keluar alias first date. Aku udah rapi banget pakai jeans, terus atasan rapi, makeup juga udah bagus, pakai sepatu. Udah cakep deh. Si doi malah pakai jaket abu-abu yang kemarin aku lihat dia pakai alias nggak dicuci. Terus pakai celana pendek plus sendal jepit. Iya, sendal jepit. Aku jadi mikir apa aku yang terlalu rapi ya. Terus udah gitu first date tiba-tiba temennya datang. Jadi kita bertiga. Dia lebih banyak ngobrol sama temennya. Temennya di sini cowok ya. Untung aku gampang aja berbaur meskipun pas pulang mikir ini first date apaan. Itu aja sih, menurutku kayak malu aja diinget-inget. Aku udah rapi banget, si doi kayak orang ke pasar, buset. Tapi plot twistnya kita jadian, Ya. Doain langgeng ya. Oh, dan kalau bahas waktu first date sama doi, gue godain abis-abisan karena dia kayak mau ke pasar dan alhamdulillah sekarang udah rapi. Alhamdulillah itu namanya girlfriend effect ya Nah, pemirsa. dia emang perlu bimbingan aja sih Iya, kayaknya. mungkin Nggak ada yang udah lama lain. nggak pacaran. Benar. Jadi kayak udah ya udahlah. Tapi emang gua kadang suka ngeliat ya orang kesian ya. Gua kesian gitu karena aku sih sebenarnya belum pernah ya pacaran sama orang yang Nggak rapi. kalau pergi itu kayak orang mau udah biawak gitu ya kalau kalian lihat di jam sekarang. Tapi kadang ngeliat di mau ceweknya udah pakai dress, udah pakai dress well ya kalau dress up dress apa bahasa zaman sekarang? Dress well. apa sih? Dress. Gua ngerti tapi kayak dress. well. Iya kali. Ya, pokoknya itu. Pokoknya ceweknya tuh udah kayak rambutnya badai, makeupnya bagus, pokoknya kayak orang beneran mau ke mall tapi pacarnya tuh kayak pakai hoodie yang jelek, terus pakai sling bag kayak rentenir, pakai sendal jepit. Yang paling parah tuh sendal jepit sebenarnya. Mau sendal jepit mereknya Hermes juga. Tapi balik lagi ya, cocok apa enggak maksudnya dipakai gitu. Jadi buat kalian ya kalau misalnya punya pacar, ini adalah tips ya guys ya. Buat kalian punya pacar terus kalian tuh suka ngerasa gengges gitu melihat style pacar kalian, mendingan kata aku mah kalian bilang. Terus kalian stylin. Aku udah ada 2 testimoni ya. Aku tuh gengges gitu ngeliat style seseorang. Anggaplah mantan aku ya. Oke. Anggap aja nama dia Ucup. Jadi aku selalu pacaran sama Ucup nih, aku suka kayak lu supaya gue di Kenapa? gue setiap pacaran sama si Ucup, gue kan maksudnya gaya gue nih kayak ya udah aja gitu, gaya gue biasa ya. Dan menurut gue gaya gue pada biasanya tuh ya lumayan rapih gitu loh kalau misalnya mau pergi kemana pun. Nah gue setiap gue mau ngedate sama nih si Ucup, gue tuh selalu deg-degan anjir. Gue takut nih orang Aneh-aneh ya? pakaiannya aneh. Ngerti Sumpah. gua. Iya pokoknya begitu. Jadi aku pernah guys ada di fase yang gimana kayak Aduh ya Allah, gue takut banget nih pacar gue ya dia. Iya, baju apa ya? Ntar dia pakai baju ini. Itu kan jelek gitu. terus kayak dia tuh pakai yang celana ketat, bajunya skinny jeans. iya skinny jeans, terus pakai baju juga yang kayak pas-pasan gitu. Terus kayak dia tuh pakai sling bag. Itu sebenarnya gue benci banget guys cowok pakai sling bag. Menurut aku gak suka aja, aku emang Yang bener ini kan? iya
yang di sini nih, ih, benci banget guys, sumpah benci, sebenci-bencinya benci aja. Terus karena aku udah pacaran, jadinya aku ngomong, karena kalau misal buat first day sih sebenarnya jangan dikata-katain amat ya. Tapi kalau emang kalian beneran gak suka mah ya udah. Tapi aku sih kayak si Mbak ini nih, aku sampai pacaran gitu. Karena mungkin suatu saat kita bisa mengubah dia jadi lebih baik. Karena kalau udah jadi pacaran mah, kalau udah pacaran mah enak maksudnya Enak. kayak. Jadi aku caranya adalah pelan-pelan. Jangan ngomong kayak, ih style lu jelek gitu. Jangan, jadi kayaknya kamu cocok deh pakai Kalau celana iya. yang lebih gombrang gitu. Akhirnya kita beli celana, terus dia bilang kayak, tapi aku nggak pede. Ternyata cowok yang keseringan pakai celana jeans, skinny jeans tuh pastinya nggak pede pakai celana Gombrong. Habis itu akhirnya aku ubah dari dari celana. Habis itu dari sepatu. Aku lupa sih sebenarnya dia pakai sepatu apa, tapi kayak menurut aku jelek aja Kurang jelek aja, gitu. kurang. Akhirnya kayaknya kamu bagus deh kalau pakai baju yang rada kemeja gitu, bagus. Nurut tapi dia. Nurut. Bagus. Untungnya sih kayak oh iya bagus juga ya. Akhirnya abis itu pas di ulang tahun aku beliin tas gara-gara biar dia stop pakai si sling bag itu. Jadi kayak kalian pelan-pelan aja. Kasih tau lah pelan-pelan, komunikasiin. Tapi kan ada juga cowok yang nggak terima sebenarnya. Iya makanya coba dulu dari pelan-pelan. Kalau dari pelan-pelan nggak bisa berarti emang dia begitu. Dia udah PD-nya begitu, susah kalau dia udah PD-nya begitu ya. Atau nggak emang beliin aja nih misalnya. Iya. Kaos yang menurut kalian bagus, kalian beliin. Coba deh kamu pakai sekali. Iya, benar. Dan dia lihat sendiri kayak, oh iya ternyata bagus gitu. Jadi dia baru beli sendiri. Iya begitu. Bener. Gue juga begitu tuh. Iya kan. Mulai dari kayak pelan-pelan kayak aku beliin kamu baju tau, ini coba deh kamu coba. Habis itu besokannya dia udah bergaya begitu, tapi abis itu apa diselingkuhin, pas Ya. udah cakep diselingkuhin, pas jelek gue mau. Gitu, tapi ya itulah. Kayak tidak boleh berekspektasi lebih sama lelaki. Oke, dia bilang dari inisial Z, soalnya dia nggak mau disebutin. Tutupin username-nya ya, WKWK. Lebih ke first meet ini. Waktu itu ada kenalan sama anak Telegram. Terus ngajakin ketemuan. Oke lah, mau coba ketemu. Biasanya jarang banget mau diajak ketemu sama orang yang gak dikenal. Pas Bagus. ketemu tuh dijemput kan, tapi depan gang WKWK. Sama kayak saya kak, saya gak mau di depan rumah. Baru banget nyampe langsung ilfil, jir lah, bau ketek yang bener-bener nyengat banget ke hidung sampai ke tenggorokan. Dan outfitnya ya gitulah, tapi nggak terlalu masalahin outfit lah. Ini bau banget, jir, jadi males banget. Akhirnya main cuman sebentar. Gue nyuruh saudara gue buat nelpon, gue bilang disuruh pulang sama mama, padahal kagak. Itu bener-bener main sebentar banget, nggak ada sejam atau 30 menit lah. Maaf banget, ini mah nggak kuat asli sama baunya. Ini red flag menurut dia, soalnya bau guys. Tapi kalau bau emang lumayan mengganggu sih. Ini red flag sumpah, gue paling gak bisa mencoba bau. Sama cowok nggak ada wanginya aja gue sebenarnya nggak demen loh. Oh iya, apalagi bau. Nggak ada wanginya gue udah kesel, apalagi gue ketemu cowok yang bau ketek. Itu susah sih guys. Iya, coba guys, kalau misalnya orang bau ketek ya, soalnya banyak bau ketek tuh banyak faktornya. Ada karena dia nggak pakai deodoran, ada emang dia sensitif sama deodoran, ada yang Emang udah pakai deodoran tetap bau. bau, ada yang emang Nggak mandi. gua nggak mandi hari ini. Soalnya kadang orang bau ketek tuh nggak tahu loh kalau dia bau ketek. Dia tuh nggak sadar pasti yang nyium kan orang lain. Soalnya udah terbiasa dengan bau seperti itu, jadi menurut dia normal. Tapi susah untuk mentoleransi orang yang bau ketek. Iya, gue juga kalau misalnya nih pacar gue ya beda sih kalau pacaran. Kan ada orang pacaran yang nggak terlalu belak-belakan, ada yang pacar kayak Dia mau bau. nggak, ada pacaran kayak nggak berani ngomong gitu loh. Jadi dia diem aja ya. Mendingan kalau misalnya kalian orangnya begitu, orangnya kayak Nggak nggak bisa enakan ngomong, walaupun sama pacar sendiri, mendingan gak usah ya guys ya. Karena bau ketek itu susah dihilangkannya ya. Untungnya aku mah orangnya jahat kan menurut aku ya, jadi aku tuh Frontal. bau ketek gitu, aku jadi suka ngatain orang guys. Tapi sebenarnya bagus tau. Jadi kan kalau di kita bawa dia ke teman-teman kita, jadi kita juga nggak malu anjir. Kalau kita nggak ngebilangin kan jadi ikut malu. Ada cerita dari kakak berinisial. Gue pernah kenal sama cowok dari suatu aplikasi dating gitu, dan kita mutusin buat ketemuan tuh. Singkatnya kita ketemuan dan terus dia datang pakai motor bebek jadul. Pokoknya ya gue nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi tuh ya joknya pas didudukin kayak longsor gitu. Mana pijakan kakinya mau copot. Jadi kaki gue nggak berani nginjaknya please. Dan belakangnya juga nggak ada pegangan sama sekali. Dia effort banget tuh nahan badannya. Itu sakit tau ya, pegel ya.
Terus dia tuh bawa motornya kayak gendut dan gitu. Dan guanya jadi kayak sering kejengkang ke belakang. Untung nggak jatuh. Mana kita cuman muter-muter sejam. Dia cuman bilang, "Aus gak?" Tapi nggak berhenti buat nyari air. Dan ataupun makanan jir. Padahal kalau dia lagi nggak ada duit, gue pun bisa bayarin sendiri. Sampai akhirnya gue bete banget, terus pura-pura minta temen gue buat ngajak gue pergi. Dan ya, gue akhirnya balik ke rumah. Ini cerita paling lucu deh tadi ya. Kocak ya. Kocak sih, maksudnya kayak ini ternyata beneran loh orang pernah merasakan seperti ini. Gue biasa lihat kayak gini tuh di komenan TikTok. Siapa di sini yang pernah juga diajak keliling-keliling sama cowok. Tapi masalah keliling-kelilingnya naik motornya begini loh, capek. Terus dibeliin minum banyak enggak? Iya, maksudnya Gak usah makan deh, minum aja minum. air putih ya, 5.000. 4.000 malah. Kasihan, itu kocak sih. Mungkin, tapi heran gue tuh sama cowok yang dia ngajakin orang keluar, tapi dia nggak menyiapkan gitu. Iya ya. Seenggaknya buat diri dia sendiri aja. Iya, mendingan orang kalau emang belum ada dana, Gak usah. nggak usah. Tahan aja dulu. Iya, bukan berarti ngapain? bukan berarti cewek tuh harus dijajanin, tapi enggak. ya itu mah manusiawi cuy. Masa iya lu ngajak pergi anak orang nggak lu kasih makan? Lu cerita jorok. First date aku diajak di rumah. Dia ngumpet banget mau langsung. Shock berat karena aku anak-anak baik. Anak baik-baik. Terus ternyata dia udah sering begitu, nggak sekali dua kali. Tambah shock. Terus aku di-ghosting sama dia kayaknya karena nggak deh. Nah ini laki-laki Bajingan. Iya. ya kalian jangan mau lu kalau digituin. Maksudnya kalau apa ya? Itu laki-laki yang ngedeketin Nafsu. kamu, tapi ada yang dia incar. Iya, entah nih dia udah dapet apa yang Dia mau. udah. Udah ditinggalin. Iya, makanya maksudnya tuh kayak orang-orang tuh pada kadang tuh pada apa ya, nggak semua orang di dunia ini tuh baik guys. Jadi kalian harus berhati-hati aja gitu, apalagi kalau misalnya first date. Kalian tuh pokoknya harus mikirin jangan positif dah, kayak kok gue tiba-tiba dibawa ke tempat gelap nih atau apa. Jangan ya guys ya. Nah ada cowok-cowok yang oknum yang suka begitu, yang apalagi diajak ngapa-ngapain. Jangan mau ya pemirsa. Oke guys, cerita terakhir karena ini kebanyakan yang ceritanya kepanjangan ya guys ya. Ini sebenarnya kocak. Kalau kalian setuju buat part 2 kita bikin lagi. Kita juga soalnya mau ini nih, mau pindah set. Iya, biar nggak bosan. Ada seseorang. Please, waktu itu gue pernah kayak jalan sama orang dari aplikasi. Terus kayaknya awalnya dia bilang mau jemput pakai mobil kan. Karena yang gue tahu dia tuh punya mobil Brio. Terus kayak banyak kayaknya nih mbak. Terus kayak itu last minute banget kan, udah jam 9 takut nggak boleh keluar. Gua kira dia udah jalan, ternyata belum jalan dan bilang, mobil aku tiba-tiba dipakai padahal udah bilang mau keluar. Aku jemput pakai mobil kantor aja ya. Gua pikir kayak Avanza atau apalah gitu. Ternyata dijemput pakai mobil Grand Max, anjir, mobil penculikan. Damn. Tapi lucu sih. Gue pernah lagi dijemput pakai mobil kantornya Grand Max. Mana mobilnya tahu gak? Mobilnya bukan ngangkut ayam. Ini demi Allah ya, jadi bau ayam guys. Aduh nggak kuat nih, kayak mau anter paket. Iya lu, kayak lalamuk, kayak dijemput pakai lalamuk. Tapi lucu. Tapi kita Tapi nggak lucu. menghina ya orang Iya. yang Grand Max. Maksudnya Lucu. iya, gue sih jadi mas itu ya first date daripada gue bawa mobil kantor, mending gue jemput naik motor. Motor. Itu tapi beda ya. Tapi effortnya ada loh sampai pakai mobil kantor. Bisa aja dia dulu ke kantor dulu tuh, ambil tuh Grand Max baru ke rumah kamu. Iya. Tapi lucu sih karena mobil penculikan kata dia. Tapi rata-rata cerita orang dari ini ya, dari dating apps. Jadi buat kalian yang selalu membuat kayak kata-kata semua orang yang dari dating app tuh nggak ada yang benar, Stigma buruk tentang dating apps. itu mah kan cuma oknum. Iya, nggak semuanya begitu. Iya, aku teman-teman aku banyak banget yang dari dating app tapi mereka sih bener-bener aja. Ada yang sampai udah 4 tahun, Ada yang sampai nikah bahkan. ada yang sampai nikah, Ada yang mau nikah. ada yang mau nikah, ada juga yang udah pacaran 10 bulan. Iya. Nah, soalnya waktu itu gua ketemu di dating app juga yang sampai gua ketemu, bener-bener ketemu ada satu yang jadi temen gue, pokoknya temen kocak aja lah gitu. Sama ada satu lagi yang deket beneran. Nah menurut gua semuanya tuh baik gitu, maksudnya nggak ada yang
intentionnya tuh jelek gitu. Pokoknya bener-bener. semuanya masih berhubungan baik aja. Jadi teman ya nggak sih? Iya. Iya bener-bener. Tuh kalau emang sebenarnya ada juga yang aneh-aneh gitu, yang Oh gila. aku juga pernah guys punya Bumble tahun-tahun lalu. Kalau yang aneh-aneh sebenarnya ada, cuman kan kita bisa menyeleksi gitu. Iya. Mana yang emang kita mau lanjutin jadi teman, jadi ya deket gitu. Mana yang ya udah buang jauh-jauh gitu. Banyak aku nemu temen dari Bumble banyak. Iya. Ada yang bilangnya lagi ngegojek, padahal dia lagi dugem sama cewek. Ada, tapi kan yang penting sekarang berteman dengan baik. Rata-rata banyak sih yang jadi temen gue sekarang. Banyak. Temenan ya. Iya. Jadi saling membantu gitu. Jadi sebenarnya salah satu manfaat ya, salah satu kelebihan kita pernah main Bumble jadi kayak punya relasi gitu loh. Benar, sumpah. Salah satu temen gua yang gua ketemu di Bumble, dia itu followers TikToknya tuh udah kayak 1 jutaan lebih. Lalu kita terus kayak, iya, kalian tuh jangan terlalu menggebu-gebu dari Bumble atau dari mana tuh kayak menggebu-gebu pengen punya pacar. Maksudnya jangan. Bisa jadi teman gitu. Iya, bisa nyari siapa teman di di sini yang Bumble. pernah? Oke guys, karena kamera kita udah overheat, makanan kita juga udah habis so far. Semua ceritanya seru, maaf buat yang belum kita bacain. Semoga di next episode kalian kasih ide kita buat next episode tuh bacain cerita apa gitu. bener. Dan juga buat yang mau kirim cerita jangan panjang-panjang ya, biar kita bisa mencari cerita-cerita yang lain. Kayak intinya aja gitu. Intinya misalnya Gue first date sama cowok, tapi gue semua yang bayar. Gue first date sama cowok, ternyata mulutnya bau. udah gitu aja ya guys ya, besoknya cerita aja ya. Tapi ini CFC enak sih. Samyang Tiba-tiba udah kayak ya enak, tapi menurut aku asin. asin. Jadi ini harus dimakan tuh emang pakai nasi. Tapi bumbunya meresap banget. Kayak Tapi oke lah. cacing ngeselin. Jadi segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa komen ide-ide kita harus buat video apa lagi, karena kita mau lebih sering lagi upload video. Betul. Segitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa selanjutnya. Bye.